Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 148-150 kau tahu semua tentangnya. Meskipun mereka tahu bahwa si Tian punya maksud lain, Dewan Sekolah tetap memilih untuk mendukungnya. Ini karena perang ini bukan lagi tentang mengeluarkan Kevin Ye, tetapi perang tentang apakah kepala sekolah menengah atau Dewan Sekolah yang akan memutuskan segalanya. Sebenarnya, si Tian dan Dewan Sekolah ini hanya memanfaatkan satu sama lain. Si Tian ingin menjatuhkan Dewan Sekolah ini untuk menekan Jiang Tiansheng agar dia bisa dikeluarkan. Dewan Sekolah ini, di sisi lain, ingin menggunakan si Tian sebagai tempat penempatan meriam untuk merenggut otoritas Jiang Tiansheng atas sekolah mereka. Presiden Jiang, saya merasa sekarang bukan saatnya untuk membahas keaslian masalah ini. Terlepas dari apakah dia nyata atau tidak, ini telah membawa dampak yang sangat buruk di dalam kampus sekolah menengah No. 1. Oleh karena itu, untuk menghilangkan pengaruh negatif ini, dia harus mengeluarkan siswa yang melakukan kejahatan tersebut. Kalau tidak, bagaimana orang lain akan memandang saya sebagai sekolah biasa? Mungkinkah saya benar-benar akan digambarkan oleh sekolah-sekolah di luar sebagai tempat yang penuh dengan kotoran tersembunyi? Sebuah suara tua berbicara di tengah keheningan, mengancam Jiang Tiansheng sekali lagi. Kata-kata ini tidak didasarkan pada kebenaran, tetapi pada pembunuhan hati. Si Tian melihat bahwa ada seseorang yang mendukungnya, dan wajahnya yang hitam langsung berseri-seri, dan mendengus, itu benar, saya mendukung kata-kata tetua Dong. Saya harus mengeluarkan siswa bernama Kevin Ye itu, jika tidak, sekolah ini akan menjadi tempat seperti apa? Ya, pecat Kevin Ye, atau kami akan menyerah pada semua investasi yang kami buat di sekolah menengah atas No. 1 tahun ini. Jiang Tiansheng menyipitkan mata saat menatap lelaki tua yang berbicara itu, hatinya terbakar amarah. Setelah beberapa lama, Jiang Tiansheng berkata, Penatua Dong, menurut kata-katamu, jika kamu ingin menenangkan masalah ini, kamu harus memecat Kevin Ye. Apakah tidak ada cara lain? Jelas bahwa semua direktur yang hadir telah melihat melalui penghalang pelindung Jiang Tiansheng terhadap siswa bernama Kevin Ye itu. Oleh karena itu, untuk menjatuhkannya, mereka tidak peduli siapa Kevin Ye. Selama kamu, Jiang Tiansheng, melindungi kami akan menghukummu dengan keras. Tentu saja, apakah ada cara lain untuk menyelamatkan Presiden Jiang? Tetua Dong berkata dengan ekspresi dingin. Tentu saja. Jiang Tiansheng berkata dengan tidak senang. Kalau begitu, Presiden Jiang, tolong beritahu aku. Aku sudah menyelidiki seluruh masalah ini secara menyeluruh. Kevin Ye bukanlah putra wanita kaya. Dia hanya secara tidak sengaja menjatuhkan kartu banknya di luar sekolah dan diambil oleh gadis itu. Gadis itu dengan baik hati mengembalikan kartu bank itu kepadanya, tanpa menunggu Jiang Tiansheng selesai berbicara. Si Tian tertawa dingin, benar-benar lelucon, ini hanya satu sisi dari cerita Presiden Jiang, siapa yang bisa bersaksi? Direktur Si, harap tenang. Karena saya sudah mengatakannya, tentu saja ada buktinya. Baiklah, mari kita lihat bukti seperti apa yang bisa diambil Presiden Jiang untuk melindungi Kevin Ye itu. Si Tian memeluk bahunya, tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dan sekarang, tatapan Jiang Tiansheng menyapu dan mendarat pada salah satu orang di Dewan Direksi. Setelah itu, Jiang Tiansheng tersenyum dan berkata, Bos Liu, jangan bilang Anda seharusnya tidak berdiri untuk menjelaskannya kepada semua orang. Si Tian langsung menjadi gugup, Jiang Tiansheng, apa yang sedang Anda lakukan, apa hubungannya ini dengan Bos Liu? Jiang Tiansheng tersenyum tipis, tentu saja ada hubungannya, aku sudah bertanya pada Kevin Ye tentang hal itu sebelum datang ke sini. Gadis yang mengambil kartu bank Kevin Ye tidak lain adalah putri dari Bos Liu, Nona Mona Liu. Tanyakan saja pada Nona Mona Liu dan kau akan tahu kebenarannya. Tidak seorang pun menduga bahwa masalah ini benar-benar akan melibatkan Dewan Sekolah, dan untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang mengatakan sepatah kata pun. Bahkan tetua yang mendukung Si Tian tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menatap Jiang Tiansheng dan berpikir, Jiang Tiansheng benar-benar layak menjadi kepala sekolah selama bertahun-tahun, langkah ini sangat bagus. Bos Liu yang dibicarakan Jiang Tiansheng adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian biasa. Pria itu memiliki wajah yang tampan dengan ekspresi yang tidak menentu. Namun, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Pria ini tidak lain adalah ayah Michael Liu dan Mona Liu, Liu Yan yang legendaris. Saat ini, hampir semua perhatian tertuju pada Liu Yan. Setiap dewan sekolah dengan IQ tahu bahwa tidak mungkin bagi Si Tian untuk mengeluarkan Kevin Ye kali ini.
Karena masalah ini melibatkan Liu Mei, dan melibatkan keluarga Liu. Bahkan jika Liu Yan adalah kepala sekolah, bahkan jika dia ingin memperjuangkan lebih banyak hak istimewa di sekolah, dia tidak akan dapat menggunakan reputasi putrinya sebagai taruhan. Bagaimanapun, seorang ayah tidak akan pernah mengakui bahwa putrinya menyembunyikan seorang pria di luar. Liu Yan merentangkan tangannya di depan semua orang dan tertawa, "Semua orang, jangan lihat aku tidak tahu tentang masalah ini. Aku juga harus kembali dan bertanya kepada putriku tentang hal itu sebelum aku mengetahui situasinya." Saat dia berbicara, tatapan Liu Yan tampaknya melirik Jiang Tiansheng, yang menganggukkan kepalanya secara pribadi. Sebenarnya, hubungan antara Liu Yan dan dia selalu sangat rahasia, bahkan dewan sekolah yang hadir mungkin tidak tahu bahwa Jiang Tiansheng adalah seseorang dari keluarga Liu. Tentu saja, keluarga Liu ini bukan Lin Hai, tetapi Yan Jing. Si Tian menahan napas, hatinya merasa marah, Jiang Tiansheng, sungguh rubah tua yang licik. Si Tian awalnya ingin membunuh dua burung dengan satu batu. Pertama, menggunakan masalah ini untuk mengeluarkan Kevin Ye, dan kedua, mencari masalah bagi Jiang Tiansheng. Akan lebih baik jika dia bisa menurunkan Jiang Tiansheng dari jabatannya sebagai kepala sekolah menengah. Namun, masalah itu sekarang melibatkan keluarga Liu. Jika dia terus menyelidikinya, dia tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik darinya, dia juga akan memancing keributan di hati Liu Yan. Ini jelas bukan pilihan yang bijaksana. Namun, si Tian masih belum puas, dia berdiri lagi dan berkata, "Presiden Jiang, memangnya kenapa kalau Kevin Ye itu tidak bersalah? Bagaimanapun, dialah yang memulai semuanya, dan seperti yang dikatakan Tetua Dong, itu sudah sangat memengaruhi sekolah. Kita harus mengeluarkan Kevin Ye, dan kita harus mendapatkan keadilan untuk saat ini." Jiang Tiansheng bingung. Obat macam apa yang diminum si Tian ini dengan salah hari ini? Tentu saja, Jiang Tiansheng tidak akan pernah berpikir bahwa si Ting berada di balik semua ini. Sambil tersenyum tipis, Jiang Tiansheng berkata, "Kepala sekolah Si, karena Kevin Ye tidak bersalah, lalu apa alasan kita mengeluarkannya? Lagi pula, bukankah mudah untuk menenangkan masalah ini? Anda tidak perlu mengeluarkan siswa yang tidak bersalah, bukan?" Setelah terdiam sejenak, Jiang Tiansheng berkata, "Sejujurnya, sebelum saya datang ke sini, saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Siapa yang melanggar peraturan di forum sekolah dan mempostingnya secara acak, memengaruhi reputasi saya di sekolah. Orang itu adalah penyebab dari semua ini. Ketika saatnya tiba, saya, Jiang Tiansheng, akan dapat menangkap orang itu dan membiarkan dewan memutuskan apapun yang ingin mereka lakukan." Ketika Jiang Tiansheng mengatakan ini, si Tian langsung panik. Orang lain tidak tahu siapa yang mengirim pesan ini, tetapi si Tian tahu. Namun, si Tian tidak dapat membantahnya sekarang. Bagaimanapun, perkataan Jiang Tiansheng diucapkan dengan sopan, daripada menangkap Kevin Ye yang tidak bersalah dan tidak melepaskannya, akan lebih baik untuk langsung menemukan dalang di balik masalah ini dan membawa orang yang digosipkan itu keluar untuk menanganinya. Saya setuju dengan keputusan untuk berurusan dengan Presiden Jiang. Sementara semua direktur berbisik-bisik dan berdiskusi di antara mereka sendiri, suara wanita yang tajam terdengar dari kerumunan. Semua orang menoleh dan melihat seorang gadis muda dan cantik berusia 20-an berdiri dengan senyum di wajahnya, secara langsung menunjukkan dukungannya untuk Jiang Tiansheng. Gadis ini tidak lain adalah Marisa Chu. Marisa Chu saat ini adalah satu-satunya perwakilan keluarga Ye di wilayah Lin Hai, jadi posisi dewan sekolah di sekolah pertama secara alami akan ditempati oleh Marisa Chu. Meskipun Marisa Chu masih muda, semua pengurus sekolah yang hadir mengenalinya. Bagaimanapun, orang-orang ini bukan hanya pedagang tetapi juga pengurus sekolah. Pengurus sekolah ini sangat takut dengan kekuatan besar di balik gadis ini. Mendengar kata-kata Marisa Chu, seluruh pengurus sekolah juga mengikuti. "Baiklah, kalau begitu saya akan melakukan apa yang dikatakan Presiden Jiang." "Saya setuju. Saya juga setuju." Si Tian melihat ini di matanya dan juga di hatinya. Aliansi Dewan Direksi, yang beberapa saat lalu tampak seperti pelat baja, runtuh dalam sekejap. Pada akhirnya, para anggota Dewan Sekolah ini, setelah bertarung dengan Jiang Tiansheng selama beberapa ronde tanpa hasil apapun, semuanya meninggalkan sekolah menengah. Kemarahan si Tian ini, bahkan telah mencungkil mata Jiang Tiansheng dengan kejam sebelum dia pergi. Namun, sebelum Marisa Chu pergi, dia tersenyum ramah kepada Jiang Tiansheng. Di ruang belajar Dewan Sekolah, bersama Marisa Chu dan Liu Yan, dua pemimpin besar surgawi, Jiang Tiansheng sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Lagi pula, jika dia ingin bergerak melawan Kevin Ye di kampus sekolah menengah No. 1, dia bukanlah yang pertama.
Paling-paling, si Tian itu hanya mencari masalah. Tidak lama kemudian, ruang rapat Dewan Direksi dikosongkan, meninggalkan 2 orang. Satu adalah kepala sekolah Jiang Tiansheng, dan yang lainnya adalah Liu Yan. Wajah Liu Yan gelisah, dia tetap diam selama beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia berkata, Jiang Tua, apakah kamu harus memberiku penjelasan untuk masalah ini? Liu Yan tidak suka perasaan diperalat, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa saat itu juga, tetapi setelah kejadian itu, dia pasti akan marah sampai melampiaskan amarahnya pada Jiang Tiansheng. Bagaimanapun, tidak ada ayah yang akan mempertaruhkan reputasi putrinya. Jiang Tiansheng tertawa tanpa malu, Liu Tua, tidakkah kamu memiliki wajah yang gelap? Penjelasan. Penjelasan macam apa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku berbohong tadi? Alis Liu Yan berdenyut-denyut, dan dia tiba-tiba berdiri. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi langsung tercengang. Baiklah, Liu Tua, anakmu sekarang sangat dekat dengan Kevin Ye itu, jika kamu ingin tahu kebenarannya, kembalilah dan tanyakan padanya. Jiang Tiansheng mulai tertawa dan bercanda, tetapi izinkan aku memberitahu kamu, bahwa Kevin Ye memiliki kulit yang bagus. Adalah normal bagi siapapun untuk menyukainya, kembalilah dan berikan pandangan yang baik pada putrimu. Wajah Liu Yan menunjukkan ketidakpastian, dan dia tertawa dingin, kulitnya bagus. Seberapa jeleknya putra tuan ketiga Ye? Jiang Tiansheng menatap kosong sejenak, dan mundur 2 langkah karena terkejut, Tuan Liu, kamu sudah mengetahuinya. Liu Yan berjalan di depan Jiang Tiansheng dengan beberapa langkah, dan berkata dengan nada meremehkan, kau tahu. Aku sudah tahu itu. Aku sudah tahu itu belasan tahun yang lalu. Kalau tidak, apakah kau pikir aku akan dengan sukarela diasingkan ke tempat bernama Lin Hai ini? Mulut Jiang Tiansheng terbuka lebar hingga berbentuk angka 0, saat dia menatap Liu Yan dengan tidak percaya. Liu Yan tertawa, Jiang Tua, jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Bagaimanapun, semua orang berasal dari Yanjing. Menurutmu siapa yang bisa menyembunyikan masalah kelas kaya? Bab 149 Surat Perang. Kevin Ye tidak tahu bahwa Dewan Pengawas Akademi benar-benar akan menghabiskan begitu banyak upaya hanya untuk menyingkirkannya. Jika Kevin Ye tahu tentang ini, rahangnya mungkin akan ternganga karena terkejut. Kevin Ye saat ini sedang berbaring dengan nyaman di tempat tidur di asrama, dan sedang mengutak-atik kantong kertas kraft yang diberikan oleh lelaki tua Connor Sue kepadanya. Sejak dia kembali, Kevin Ye telah terkikik melihat kantong kertas kraft ini, bergumam pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Aku benar-benar menantikannya. Ye Zichen tersenyum main-main, lalu perlahan melepaskan segel pada kantong kertas coklat itu seolah-olah dia sedang mengundi. Dengan sangat cepat, Kevin Ye mengeluarkan sebuah dokumen dari dalam. Melihat isi dokumen itu, Kevin Ye hampir melompat berdiri, dan tertawa bodoh, Sue tua terlalu sopan, bertindak sekarang adalah gaya seorang bangsawan sejati, haha, siapa yang mengira bahwa aku, Kevin Ye, masih akan memiliki kehidupan sebagai seorang bangsawan-bangsawan. Tidak buruk sama sekali. Karena Connor Sue dikenal sebagai dokter jenius, dia tentu saja memiliki sejumlah tabungan untuk mengobati dan menabung orang-orang setelah bertahun-tahun. Tentu saja, benda-benda ini adalah benda-benda umum yang tidak berguna yang telah disebutkan Connor Sue sebelumnya. Benda yang diserahkan Connor Sue kepada Kevin Ye sebagai alat penyelamat nyawa tidak lain adalah salah satu dari banyak bisnis di bawah komandonya. Perbatasan antara Lin Hai dan Laut Timur adalah beberapa lusin hektar tanah milik bangsawan yang luas. Meskipun dia tidak tahu berapa nilai sebenarnya dari tanah bangsawan itu, dia dapat mengetahui dari sertifikat tanah dan foto-foto di dalam kantong kertas coklat bahwa tanah bangsawan itu sangat luas dan sangat mewah. Dengan pemandangan itu, jelas bahwa itu adalah milik pemiliknya. Sambil memegang properti ini, Kevin Ye melihatnya sambil tertawa, anak baik, ini benar-benar bukan bisnis kecil. Haha, Old Sue, maaf. Meskipun waktu yang dimilikinya atas bumi tidak lama, Kevin Ye sangat menyadari bahwa memiliki tanah di sebidang bumi ini adalah masalah yang sangat penting. Jangan berpikir bahwa hanya orang abadi yang memiliki sikap seperti dewa dan merupakan orang yang tidak memakan dunia. Bahkan di dunia abadi, jika seseorang tidak memiliki gunung abadi atau tanah abadi yang layak, akan memalukan bagi mereka untuk keluar dan menyapa orang abadi lainnya. Sebenarnya, selain fakta bahwa orang abadi memiliki mana yang kuat dan memiliki bentuk kehidupan yang lebih panjang daripada manusia di bumi, mereka tidak berbeda dengan manusia. Jika berbicara tentang tanah abadi milik Kevin Ye di dunia abadi, tanah itu sangat mewah. Di dunia abadi, tanah abadi itu dikenal sebagai salah satu dari 3 orang suci agung di dunia abadi.
Itu adalah wilayah yang setara dengan Balai Ling Xiao dan alam abadi Danau Giok. Dari sini, dapat dilihat bahwa dewa pertama dari 9 alam pasti akan menikmatinya. Konor Suemanor, hehe, aku harus mengganti namaku saat aku pergi ke sana. Aku harus memanggilmu apa? Setelah memikirkannya sebentar, sebuah ide cemerlang tiba-tiba muncul di benak Kevin Ye. Dia berkata, sebut saja Taman Abadi. Nama ini tidak buruk, tidak buruk. Seorang abadi, siapa lagi kalau bukan dia, Kevin Ye. Tepat saat Kevin Ye dengan tenang memberi nama villa yang indah itu, pintu asrama terbuka. Kevin Ye yang sedang berbaring di tempat tidur terkejut, dan berpikir, sepertinya bocah nakal Howard Zhang itu kembali. Benar saja, pintu asrama terbuka. Howard Zhang berjalan dengan gontai sambil mengecup bibirnya. Saat mereka masuk, Howard Zhang berinisiatif untuk melirik tempat tidur Kevin Ye, lalu mendesaknya untuk berlari ke bawah tempat tidur Kevin Ye sambil terkekeh menyanjung. Kakak Ye, akhirnya kau kembali. Kevin Ye membalikkan tubuhnya dan duduk di tempat tidur. Dia tersenyum nakal sambil bercanda, Hyacin, apa, kau merindukanku, kakak Ye, setelah tidak melihatku selama sehari. Howard Zhang terkekeh, memegang sisi tempat tidur, dan segera berdiri, kakak Ye, kau benar-benar sibuk hari ini. Sambil berkata demikian, Howard Zhang mengedipkan matanya, kudengar hanya dalam 1 hari, beberapa gelombang wanita cantik pergi mencarimu. Kevin Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, sial, kau benar-benar tidak pergi keluar untuk selamanya. Perbuatan burukmu menyebar hingga ribuan mil. Hal-hal buruk. Howard Zhang tertawa, bagaimana itu bisa menjadi hal yang buruk? Keberuntungan seperti ini dengan bunga adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan oleh siapapun. Setelah mengatakan itu, Howard Zhang mengulurkan tangan dan meraih Kevin Ye, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Ye, cepat beritahu aku apa yang terjadi. Apa maksudmu apa yang terjadi? Kevin Ye tampak seperti tidak mau peduli dengan Howard Zhang. Kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Sore ini, semua orang di sekolah menjadi gila dan mengatakan bahwa kamu diurus oleh seorang wanita kaya. Dia mengendarai mobil mewah, dan memberikannya kepada Gold Card. Cepat beritahu aku siapa wanita kaya ini, dan seperti apa penampilannya. Howard Zhang saat ini dipenuhi dengan rasa ingin tahu, itu lebih banyak bergosip daripada Nenek Wang, wajahnya tampak seperti sedang mengejar dasar sumur. Seperti apa rupanya? Kevin Ye sengaja menggoda, kamu pernah melihatnya sebelumnya. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Howard Zhang memikirkannya, tetapi dia masih tidak dapat memahami situasinya, seolah-olah dia tidak mengenal wanita kaya manapun. Kakak Ye, berhentilah membuatku penasaran, kapan aku pernah melihat wanita cantik seperti ini, itu benar-benar membuatku kesal. Melihat ekspresi cemas Howard Zhang, Kevin Ye tertawa terbahak-bahak dan melompat turun dari tempat tidur. Melihat sifat baik Howard Zhang, dia tertawa, Hyacin, kurasa kau benar-benar pelupa, nenek kaya kecil yang baru kita temui beberapa hari yang lalu, kakak perempuan dari Liu tua, Mona Liu. Saat Kevin Ye menyebutkannya, Howard Zhang langsung melompat, oh, jadi itu dia. Segera setelah itu, Howard Zhang sama sekali tidak terdengar terkejut, dan berkata, sialan, kakak Ye, kamu dan dia baru saling kenal selama beberapa hari, dan kalian sudah menjalin hubungan cinta rahasia. Kamu terlalu hebat. Atau kamu harus mengatakan bahwa kakak Ye kita memiliki pembunuh gadis cantikmu dan benar-benar berhasil mendapatkan adik perempuan Liu tua, CEO wanita yang kejam itu. Kalau begitu, bukankah Liu tua harus memanggilmu kakak ipar di masa depan? Saat dia memikirkan bagaimana Michael Liu ingin memanggilnya kakak ipar Kevin Ye, Howard Zhang tersenyum lebar sambil terkikik tanpa henti. Namun, Kevin Ye bingung, dia segera memberi Howard Zhang kastanye goreng dan berkata, kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Howard Zhang, kataku, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Tidak apa-apa jika orang-orang di luar tidak mengetahuinya, tetapi tidakkah kamu tahu untuk apa dia ada di sini? Bukankah aku mengatakan untuk mengirimmu ke kartu emas? Howard Zhang menjawab dengan wajar, tetapi dia segera tersadar dan menatap Kevin Ye dengan kaget, mungkinkah cek si domba gila itu telah masuk? Baru kemudian Kevin Ye tertawa puas. Kurasa kau tidak sebodoh itu. Howard Zhang langsung melompat kegirangan. Hebat, 230 juta lagi masuk ke rekeningku, hahaha. 350 juta sebelumnya ditambah 230 juta, itu menjadi 580 juta. Saudara Ye, kali ini kau benar-benar kaya. Ketika menyangkut uang, Howard Zhang selalu yang paling sensitif.
Begitu topik tentang uang yang masuk ke saku seseorang disebutkan, semua yang terjadi pada Howard Zhang segera terlempar ke belakang pikirannya. Keindahan apa? Pada saat itu, mata Howard Zhang seperti bintang jatuh, menghitung dengan jarinya, itu benar-benar nyaman. 580 juta, 580 juta. Haha, saudara Ye, dengan uang sebanyak ini, bagaimana kau berencana untuk membelanjakannya? Howard Zhang mendekati Kevin Ye dan bertanya dengan penuh semangat. Bagaimana cara menghabiskannya? Kevin Ye menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, ini tampaknya benar-benar masalah yang sulit ya. Setelah berpikir sejenak, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau kita, saudara-saudara, membeli mobil mewah untuk dikendarai terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan membeli rumah besar di dekat tepi laut. Haha, aku sudah memikirkannya. Villa di dekat laut cukup bagus, meskipun berada di samping gunung atau sungai, pemandangannya tetap indah. Baiklah, baiklah, ini bagus. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Howard Zhang, suatu hari akan mengendarai mobil mewah. Mendengar saran Kevin Ye, Howard Zhang merasa senang, tetapi Howard Zhang dengan cepat menjadi tenang dan cemberut, tapi, sepertinya aku tidak punya SIM. Cih. Lihatlah betapa hebatnya dirimu. Kevin Ye mengacungkan jari tengahnya ke Howard Zhang, memangnya kenapa kalau kamu tidak punya SIM? Kamu bisa ikut ujian selama liburan musim panas, kita beli mobil dulu baru bicara. Howard Zhang tertawa, dan mengusap dahinya, benar. Kalau kamu tidak punya SIM, kamu bisa ambil saja. Howard Zhang sudah pusing saat itu, merasa bahwa momen kebahagiaan itu datang terlalu tiba-tiba. Ketika dia memikirkan mobil mewah, dia langsung melupakannya. Tepat ketika Kevin Ye dan Howard Zhang bersembunyi di asrama, merencanakan bagaimana cara menghambur-hamburkan sejumlah besar uang di tangan mereka, terdengar ketukan di pintu asrama 205. Kevin Ye dan Howard Zhang saling memandang, tidak tahu siapa yang akan datang selarut ini. Aku akan membuka pintu. Howard Zhang bergegas ke pintu dan pintu asrama terbuka dengan bunyi klik. Melihat orang di pintu, Howard Zhang tertawa gembira, dan berkata dengan acuh tak acuh, yo, bukankah kamu saudara yang rendah hati, Hao Ren? Mengapa? Apakah kamu tahu bahwa saudara Ye saya kekurangan uang tunai dan mengirimi kami uang? Pada saat ini, orang yang berdiri di depan asrama 205 adalah taekwondo sekolah, Hao Ren. Mendengar kata-kata Howard Zhang, hati Hao Ren langsung menjadi dingin. Dia langsung teringat pada pertemuan tragisnya saat dia berada di sini terakhir kali. Awalnya, mereka ada di sini untuk memberi Kevin Ye pelajaran. Namun, pada akhirnya, ketika mereka tidak dapat menyelesaikan apapun, pakaian mereka dirobek. Setelah mendengar bahwa Hao Ren telah tiba dari taekwondo, Kevin Ye buru-buru melangkah ke pintu, memiringkan kepalanya, dan menatap Hao Ren, yo, jadi itu kamu, ah. Sangat murahan, tidak, sangat murahan saudara Hao Ren. Apa, bukankah agak disayangkan bahwa kita tidak berhasil menyelesaikan pameran tubuh manusia terakhir? Aku ingin mencoba lagi. Hao Ren langsung ketakutan dan kakinya menjadi lemas. Jika bukan karena dia berpegangan pada kusen pintu, Hao Ren pasti sudah jatuh ke tanah. Tapi anggap saja itu adalah kesialannya, siapa yang membiarkan dia bertemu Kevin Ye dan Howard Zhang, dua orang berhati hitam. Sambil gemetar, Hao Ren tergagap, Ye, Kevin Ye, aku di sini untuk menanam surat perang bagi pemimpin serikat kita. Akhir pekan, sore, pukul 3 sore, presiden kami, berada di sekolah, di gedung olahraga, menunggu. Ye, Kevin Ye, jika kamu seorang pria, kemarilah. Presiden kami, pasti akan menjagamu. Setelah mengatakan itu, bagaimana Hao Ren berani tinggal di pintu asrama 205? Dia memasukkan surat perang ke tangan Howard Zhang dan kemudian berlari pergi. Punggungnya bergerak lebih cepat dari seekor kelinci. Kevin Ye mengambil surat perang dari tangan Howard Zhang, melihat ke kiri dan ke kanan, dan berkata dengan nada meremehkan, bahkan kata-kata tidak dapat menutupinya, tetapi kamu masih ingin belajar dari orang lain. Menggelikan. Bab 150 Haozi, mengapa kau tidak bermain dengannya? Ini adalah pertama kalinya Kevin Ye bertemu seseorang yang menjatuhkan surat perang. Bahkan di dunia abadi, hanya ada sedikit orang buta yang akan menanamkan surat perang pada dewa pertama dari 9 alam. Karena perilaku seperti ini sama saja dengan mencari kematian. Saat dia memainkan apa yang disebut surat perang di tangannya, Kevin Ye mengejek, aku tidak pernah menyangka benang Jin Taiming akan begitu indah. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan benang kertas emas itu hancur menjadi bubuk halus di udara. Bodoh.
Howard Zhang menatap senyum aneh Kevin Ye dan terengah-engah, meneguk airnya, "Saudara Ye, Jin Taiming jelas terlibat denganmu, jika kita tidak membalas budi, itu akan sangat memalukan." Kevin Ye tersenyum main-main, lekuk bibirnya terlihat sangat aneh dan menawan. "Hyacin, katakan padaku apa yang terjadi dengan orang-orang ini. Mereka selalu berpikir untuk memberiku uang, aku merasa malu sekarang. Haruskah aku mengambil uangnya atau tidak?" Kevin Ye bergumam pada dirinya sendiri. Howard Zhang kehilangan kata-kata. Dia berpikir dalam hati, ini jelas sebuah provokasi, apa maksud saudara Ye dengan memberi uang? Dia tidak bisa memahaminya, dia tidak bisa memahaminya. Sebelum Howard Zhang bisa mengerti apa yang dimaksud Kevin Ye sudah mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Michael Liu. "Liu tua, aku punya transaksi di sini yang hanya menghasilkan uang, apakah kamu ingin melakukannya?" Ketika Michael Liu menerima telepon, dia awalnya gembira, tetapi setelah mendengar kata-kata Kevin Ye, dia dengan cepat tertegun lagi, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Ye, transaksi bisnis macam apa yang memungkinkan kamu menghasilkan uang atau tidak? Apakah kamu merasa nyaman sekarang? Jika itu nyaman, maka keluarlah. Kamu tidak bisa menjelaskan ini bahkan lewat telepon. Sekarang." "Tentu saja." Kevin Ye tertawa pelan, seolah-olah dia lupa bahwa saat itu sudah pukul 8 atau 9 malam. Setelah hening sejenak, Michael Liu akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, mari kita bertemu di pintu masuk sekolah kita." "Kakak Ye, apakah agak tidak pantas memanggil Pak Tua Liu saat ini?" Howard Zhang mengerutkan kening, dia melihat ke langit gelap di luar, sudah pukul 9, sebentar lagi pintu akan dikunci. Kevin Ye memeluk bahu Howard Zhang, dan tersenyum misterius, "Apa yang kamu takutkan, mengunci pintu? Dengan kemampuan kakak Yemu, mungkinkah kamu dapat dibandingkan dengan menguncinya di luar asrama?" Howard Zhang memutar matanya ke arah Kevin Ye, dan berpikir dalam hati, "Baiklah, kamu tidak akan dikunci di luar asrama. Apa yang akan aku lakukan ketika saatnya tiba?" Seolah-olah dia telah melihat isi pikiran Howard Zhang, Kevin Ye tertawa dan bercanda, "Baiklah Hyacin, dengan adanya aku di sini, tidak mungkin aku bisa membuatmu tidur di jalan sekarang. Paling-paling, kita bisa mendapatkan kamar di luar saja. Dengan status kakak Yemu saat ini, tidak akan terlalu berlebihan untuk tinggal di kamar presidensial." Ketika dia menyebutkan kamar presidensial, pikiran Howard Zhang langsung menyala, dan dia berkata dengan gembira, "Apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Aku belum pernah tinggal di kamar presidensial seumur hidupku." Melihat ekspresi Howard Zhang, Kevin Ye langsung menatapnya dengan pandangan meremehkan, "Lihatlah dirimu." Saat dia berbicara, Kevin Ye mengelus perutnya yang kosong, senyum pahit terpampang di wajahnya. Sebenarnya melihat Michael Liu hanyalah kepura-puraan, yang sebenarnya diinginkan Kevin Ye adalah keluar dan berpesta. Meskipun dia sudah makan banyak di rumah Sue pada sore hari, dia mencerna makanan lebih cepat. Penipisan energi roh akan sulit untuk ditebus dalam waktu singkat, jadi Kevin Ye sangat lapar, dan sangat membutuhkan darah dan makanan untuk mengisinya kembali. "Tidak. Aku sudah merencanakan sebanyak ini untuk Michael Liu, setidaknya aku harus membuat orang ini membayar harganya terlebih dahulu. Sepertinya aku harus membuat bocah nakal ini membayar makan malam-malam ini." Di sebuah kios terdekat yang disebut Fatis Barbecue, asap minyak mengepul di luar. Mencium aroma harum tusuk daging, nafsu makan Kevin Ye sudah lama mulai mendidih, saat dia mengeluarkan air liur di atasnya. Dan di seberang Kevin Ye, Michael Liu tampaknya telah melihat serigala buas dengan mata hijau, dan hatinya dipenuhi dengan kebingungan. "Saudara Ye, kamu tidak memanggilku keluar larut malam demi camilan tengah malam, kan?" Michael Liu bergumam dalam hatinya, karena sejak dia melihat Kevin Ye, dia sudah minum 1 kotak bir, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Apakah Michael Liu sedang memikirkan kesepakatan yang akan menjamin keberhasilannya? Kevin Ye memutar matanya ke arah Michael Liu, lalu mengambil botol anggur dan meneguknya sekali lagi. Meskipun bir itu bukan daging dan darah, tapi bagaimanapun juga, bir itu terbuat dari biji-bijian. Dia hanya bisa menggunakannya untuk mengisi perutnya sebelum kebab disajikan. "Mengapa kamu terburu-buru, Liu tua? Biar ku beritahu, kamu tidak bisa makan tahu busuk dengan terburu-buru. Tidak, ini tahu panas." Michael Liu hanya bisa menghela napas, menatap Kevin Ye, dia menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, Michael Liu yang dipenuhi kecurigaan hanya bisa mengalihkan pandangannya ke Howard Zhang. Sayangnya, Howard Zhang memiliki wajah bodoh, dan menggelengkan kepalanya seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Ini membuat Michael Liu semakin penasaran, salep macam apa yang ada di botol Kevin Ye.
Hadirin sekalian, kebab yang saudara-saudara pesan, totalnya 100 kebab. Melihat kebab yang berasap, Kevin Ye merasa seperti melihat anggota keluarganya, dan mulai melahapnya. Perbedaan dalam hal makan membuat Michael Liu melompat turun dari meja. Bagaimana ini bisa menjadi Kevin Ye yang sangat dikenalnya? Dia tidak memiliki sikap yang sopan, dia seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi. Saya katakan saudara Ye, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Michael Liu marah sekaligus geli. Melihat bagaimana Kevin Ye makan, Howard Zhang langsung tahu bahwa saudara Ye sakit lagi. Tidak ada obat untuk penyakit ini disebut lapar. Dalam waktu singkat, Kevin Ye menyapu semua 100 tusuk daging di depannya, meninggalkan setumpuk penjepit logam di atas meja. 100 kebab ini pada dasarnya semuanya dihabisi oleh Kevin Ye bahkan sebelum dia menyentuhnya. Michael Liu menatap Kevin Ye dengan bingung, dan berpikir dalam hati, saudara Ye masih baik-baik saja di siang hari, bagaimana dia menjadi seperti ini di malam hari. Saat dia berpikir, Michael Liu tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar jendela, terkejut, mungkinkah hari ini adalah malam bulan purnama yang legendaris, dan saudara Ye akan berubah menjadi manusia serigala. Tentu saja, ini hanya lelucon Michael Liu, bahkan dia tidak akan menganggapnya serius. Manusia serigala hanyalah legenda. Di mana di dunia ini ada manusia serigala? Saudara Ye, karena kita sudah makan dan minum, bukankah seharusnya kamu langsung ke intinya? Bisnis apa yang bisa menghasilkan uang atau tidak? Michael Liu bertanya lagi ketika dia melihat Kevin Ye telah menghabiskan makanannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa Kevin Ye tampaknya masih belum puas, dia bergumam ke arah luar, bos, beri aku 100 kebab lagi. Baiklah. Mohon tunggu sebentar. Michael Liu menatap Kevin Ye dengan takut, 200 tusuk sate, sayangku, saudara Ye, jangan makan perut yang sakit. Mengenai saran Michael Liu, Kevin Ye langsung mengabaikannya, dan hanya mengusap perutnya, ini hanya sedikit di mana kamu berada, dan kamu tidak merasakannya sama sekali. Pada saat itu, Kevin Ye sebenarnya telah menyapu tumpukan roti daging yang seperti gunung kecil di kafetaria akademi sendirian. Adegan itu masih segar dalam ingatan Michael Liu. Kevin Ye kemudian memberi isyarat kepada Howard Zhang dengan matanya, Hyacin, beritahu Liu tua tentang apa yang terjadi malam ini. Michael Liu segera menjadi lebih waspada, karena dia tahu bahwa masalah sebenarnya akan segera datang. Sangat disayangkan bahwa Howard Zhang tidak dapat melakukan apapun saat dia menggelengkan kepalanya. Saudara Ye, ada apa? Kevin Ye terkejut, dia hampir menyemburkan bir ke wajah Howard Zhang, dan berharap bisa melempar botol bir ke kepala Howard Zhang. Dia berpikir dalam hati, bocah ini, bodoh sekali. Tak berdaya, Kevin Ye hanya bisa bertanya, surat perang, tentang surat perang. Baru saat itulah Howard Zhang tersadar. Namun, dia masih tidak mengerti hubungan antara surat perang Jin Taiming dan bisnisnya, apakah dia untung atau rugi. Surat perang apa? Michael Liu juga bingung. Howard Zhang buru-buru menjelaskan, Liu tua, kamu tidak tahu. Malam ini, Haoren dari Taekwondo datang ke asrama kita dan memberikan surat kepada saudara Ye yang mengatakan bahwa Jin Taiming akan menantang saudara Ye di stadion sekolah pada akhir pekan dan di sore hari. Mendengar kata-kata Howard Zhang, pikiran Michael Liu menjadi linglung. Senyum cerah muncul di wajahnya. Michael Liu bukanlah orang bodoh seperti Howard Zhang. Meskipun Howard Zhang sedikit rakus akan uang, dia tidak memiliki persepsi yang sesuai terhadap hal-hal seperti peluang bisnis. Namun Michael Liu berbeda, begitu mendengar alasannya, ia langsung merasakan sesuatu. Hehe, ini kesempatan bagus, kesempatan langka. Jin Taiming secara pribadi datang untuk menantang saudara Ye. Michael Liu tertawa gembira, ia mengambil botol bir dan meneguk bir itu, ia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kevin Ye juga tertawa nakal. Bagaimana dengan Liu tua, apakah kau ingin terlibat? Tentu saja aku ingin terlibat. Bagaimana mungkin aku, Michael Liu, kehilangan transaksi yang menguntungkan seperti itu? Michael Liu berkata dengan tegas. Namun dengan sangat cepat, Michael Liu menatap Kevin Ye dengan sedikit kurang percaya diri, tetapi saudara Ye, Jin Taiming dikenal sebagai ahli nomor 1 di akademi ini, apakah kau memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya? Kevin Ye tidak pernah menyangka bahwa Michael Liu akan mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu, dan berkata dengan canggung, ahli nomor 1 di sekolah menengah atas No. 1, apakah ia lebih kuat dari Tugang? Tercekik oleh kata-kata Kevin Ye, Michael Liu kehilangan kata-kata. Dia menatap Kevin Ye dengan tatapan tak berdaya dan bergumam dalam hatinya, bagaimana mungkin aku lupa? Namun, sepertinya Kevin Ye belum selesai berbicara.
Kevin Ye terkekeh, namun, menindas anak-anak ini bukanlah perasaan berhasil, bahkan jika aku menang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Dengan itu, Kevin Ye menatap Howard Zhang dengan mata nakalnya, Hyacin, mengapa kamu tidak pergi dan bermain dengannya? Howard Zhang gemetar ketakutan, dan botol itu hampir jatuh ke tanah. Ekspresi wajahnya membuatnya tercengang. Aku. Michael Liu juga terkejut, Kakak Ye, kamu tidak bercanda kan? Hyacin, bagaimana dia bisa mengalahkan Jin Taiming? Kevin Ye tersenyum percaya diri, Liu tua, kamu bisa tenang. Denganku di sini, selama aku berlatih selama 2 hari, aku dapat menjamin bahwa Hyacin akan terlahir kembali, dan mengalahkannya sampai bahkan ibunya tidak dapat mengenalinya. Ini, Howard Zhang dan Michael Liu saling memandang, sangat ketakutan, karena pikiran Kevin Ye terlalu gila.